Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dafri Mulya dengan NPM 233510321. Di sini saya akan melakukan presentasi tugas akhir mata kuliah pemrograman berbasis komponen. Tugas ini berupa pembuatan sebuah aplikasi e-commerce berbasis web bernama Electroshop yang saya bangun menggunakan framework Vue.js. Lanjut ke deskripsi studi kasus. Electroshop merupakan aplikasi e-commerce elektronik yang saya rancang sebagai single page application atau SPA. Tujuan dari pengembangan aplikasi ini adalah memberikan pengalaman belanja yang cepat, responsif, dan modern. Saya menggunakan pendekatan pemrograman berbasis komponen untuk menghasilkan antar muka yang modular, terstruktur, dan mudah dikelola. Aplikasi ini memiliki dua peran utama. Yang pertama, pengguna, yaitu pengguna yang bisa menelusuri katalog produk, mendaftar, dan login, menambah produk ke keranjang dan favorit, melakukan check out, serta melihat riwayat pesanan mereka. Kemudian admin. Admin memiliki akses ke dashboard untuk mengelola produk dan pesanan secara penuh dengan fitur CRUD atau Create, Read, Update, and Delete. Dalam pengembangan Electroshop ini, saya menggunakan beberapa teknologi utama. Yang pertama ada Vue.js versi 3. Sebagai framework front-end, menggunakan pendekatan Composition API dan Single File Component. Yang kedua ada Vue Router. Untuk Vue Router ini gunanya untuk mengatur navigasi antar halaman menggunakan mode history dan navigation guard. Kemudian ada Pinia sebagai state management untuk menyimpan data global seperti user, login, produk, keranjang, dan favorit. Kemudian ada Firebase Real-Time Database. Ini merupakan sebagai backend untuk menyimpan data secara online atau real-time. Firebase saya pilih karena mudah diintegrasikan dan mendukung struktur data berbasis JSON tree. Awalnya saya membuat project ini menggunakan JSON server untuk sebagai mocking untuk awal pengembangan. Lalu saya beralih ke Firebase Real Time Database untuk supaya datanya itu online. Nah, kemudian untuk testing atau unit testing store ini digunakan untuk melakukan unit testing, terutama pada logic yang ada di store seperti autentikasi. Nah, di sini merupakan struktur direktori saya. Oke, di sini terdapat ada folder komponen, ada folder public. Ini gambar icon untuk kategori, kemudian ada folder composable, router, store, kemudian ada view, ada folder testing. Nah, kemudian di sini ada file Firebase. Di mana ini tempat konfigurasi Firebase-nya. Lanjut ke PPT. Fitur-fitur pada website. Aplikasi Electroshop ini memiliki berbagai fitur penting yang dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada fitur pengguna, yaitu ada autentikasi register dan login, katalog produk, melihat, mencari, dan memfilter produk. Kemudian ada keranjang belanja, menambah, ubah kuantitas, dan hapus. Kemudian ada daftar favorit, yaitu wishlist. Kemudian ada proses checkout, lewat pesanan. Kemudian fitur admin. Nah, fitur admin ini meliputi dashboard statistik, manajemen produk, yaitu menambah, menampilkan data, menghapus, dan memperbarui data. Kemudian ada manajemen pesanan yang digunakan untuk melihat dan mengubah status pesanan dari pengguna. Nah, langsung saja di sini saya akan menampilkan fitur-fiturnya. Oke, di sini saya akan logout dulu. Nah, jadi ini merupakan halaman utama atau halaman home-nya. Nah, di atas sini terdapat banner. Nah, lalu di bawah banner ini terdapat di mana banner ini bisa digeser. Nah, kemudian di sini ada shop by kategori dengan menggunakan icon. Icon misalnya laptop saya klik, maka dia akan beralih ke halaman produk yang isinya itu produk berdasarkan kategori. Tadi saya mengklik laptop, maka akan muncul laptop. Nah, di sini ada laptop, smartphone, audio, tablet, dan aksesoris. Nah, lalu di sini ada produk unggulan, daftar produk unggulan ya. Nah, kemudian di sini ada tombol view more product akan beralih ke halaman produk. Halaman daftar produk. Nah, kemudian di sini ada footer.
Oke. Kemudian ke halaman produk. Nah, di sini saya clear all dulu. Nah, di sisi kanan sini terdapat daftar produk, di mana ini terdiri dari 20 produk yang udah saya isi datanya pada database. Nah, kemudian di sisi kiri ini terdapat filter. Ada filter berdasarkan kategori, lalu filter brand, lalu pengurutan berdasarkan harga terendah dan harga tertinggi ke terendah. Nah, saya coba di sini untuk filter laptop dengan all brand atau semua merek. Nah, muncullah 3 produk laptop. Nah, jika saya memilih laptop kategorinya, lalu saya akan memilih Lenovo, merek Lenovo, maka akan terfilter lagi, yaitu laptop yang bermerek Lenovo. Nah, lalu saya akan clear all. Di sini saya akan mengurutkan berdasarkan harga paling murah. Nah, maka di sini saya akan mengurutkan lagi harga paling tinggi. Maka diurutkan dari paling tinggi ke terendah. Nah, lalu jika user belum login, maka dia tidak bisa menambahkan produk ke keranjang. Nah, jika diklik tidak bisa. Kemudian ini menambahkan favorit pun tidak bisa. Ini halaman detail produk jika mengklik kartu pada produk. Nah, tidak bisa di sini, harus login dahulu. Oke, dia akan user akan dialihkan ke halaman login. Nah, di sini saya sudah ada use test account ya. Di sini sign in. Oke. Maka user telah bisa. Nah, di sini terdapat 4 keranjang yang sudah saya tambahkan sebelumnya. 4 produk dalam halaman keranjang. Nah, kemudian halaman favorit ada 6 produk. Nah, di sini saya akan menambahkan. Maka akan menambah jumlah 7. Kemudian saya akan tambahkan 1 produk ke halaman keranjang. Maka dia akan menjadi 5 pada halaman keranjang. Nah, di sini tuh ada 5 produk yang sudah ditambahkan. Lalu di sini tuh bisa juga nambahkan kuantitas atau jumlahnya. Nah, harganya akan disesuaikan dengan kuantitas yang ditambahkan. Nah, kemudian proses to checkout, di sini ada tombol proses to checkout. Oke. Lalu di sini isi Budi 324, lalu di sini Budi Pratama 324. Kemudian nomor HP isi saja. Nah, lalu di sini ada address. Nah, ini city, kota, kemudian state, kemudian zip code-nya. Nah, kemudian payment method menggunakan credit card. Nah, di sini di sisi kanan akan ada order summary, di sini ada subtotal, shipping, tax, dan total belanjanya. Ini kita klik place order. Nah, kemudian akan dialihkan ke halaman order. Nah, di sini tuh halaman ordernya terdapat ID order. Kemudian di sini ada jumlahnya. Nah, lalu di sini ini total ya. Kemudian di sini statusnya pending. Lalu di sini ada jumlah QTY. Di sini ada shipping address, order information. Nah, lalu di sini ada halaman order. Maaf, di sini ada halaman profile. Nah, di sini ada account overview, kemudian ada my order. Nah, kemudian sini ada profile setting. Nah, di sini bisa ngupdate settingnya. Nah, oke, text change. Oke, di sini saya akan login di akun Google saya yang lain. Di sini akan admin login sebagai admin sign in. Nah, lalu di sini tuh terdapat total produk, total order, total revenue, kemudian di sini manage order. Nah, di sini tempat di mana untuk nambahkan produk. Nah, di sini bisa nambahkan produk. Nah, ini misalnya kemudian di sini
Oke. Lalu select by kategori, misalnya audio. Kemudian saya image URL. Di sini saya akan ngambil dari sini salah satu aja. Terus gambarnya apa? Oke. Nah, image, kemudian description, kemudian update. Tambahkan produk. Nah, maka produk tadi akan ditambah. Kemudian dia akan tampil di halaman produk. Itu deh di sini. Tuh. Oke, di sini saya juga bisa melakukan hapus. Saya akan menghapus atau melakukan edit dulu. Saya akan mengganti nama produknya. Nah, kemudian di sini klik. Ya, lalu nama produknya di sini akan berubah menjadi Gagaga. Nah, maka pada user akan berubah juga. Press. Ya, maka dia akan berubah Gagaga di sini. Lalu di sini saya akan melakukan hapus. Nah, maka di sini are you sure want to delete this product? Oke. Maka datanya akan hilang. Dan akan tampil di sini. Akan hilang juga di halaman user. Oke, sudah tidak ada produknya tadi. Oke. Nah, lanjut ke order tadi. Nah, inilah order dari user yang ini. Ini statusnya masih pending. Maka di admin bisa ngubah status. Balik ke halaman dashboard. Lalu ini ada recent order, di mana ini order yang terbaru dari user. Nah, di halaman dashboard pada admin. Nah, di sini statusnya masih pending, maka saya akan ngubah ke delivered. Mana tadi namanya Budi 324. Nah, ini. Saya akan deliver. Nah, maka akan menjadi warna hijau. Kemudian di sini ada view detail. Nah, order information, shipping address, order item di sini. Nah, maka akan berubah juga di, nah ini yang tadinya pending, maka saya refresh dulu. Saya refresh dahulu, di sini ada delivered statusnya. Oke. Logout. Balik ke PPT. Kemudian ada struktur menu navigasi. Navigasi dalam aplikasi ini dirancang dinamis dan menyesuaikan peran sebagai user. Nah, menu yang tersedia ada home, produk detail, login, register, chart, checkout, orders, dan favorit, serta profil yang sudah saya tunjukkan sebelumnya. Oke, kemudian ada sebagai admin. Kemudian ada admin login, dashboard, produk, order. Kemudian struktur data Firebase. Aplikasi ini menggunakan Firebase Real-Time Database sebagai backend, berbeda dengan REST API tradisional yang menggunakan endpoint, yaitu get, put, delete. Kemudian di sini ada path-nya users, UID. Nah, kemudian ada product ID, kategori ID. Oke, di sini saya akan tampilkan sedikit kode di mana saya menggunakan ada ref, ada product, set, get pada SDK resmi di Firebase. Ini kodenya. Oke, satu lagi. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana datanya akan menunjukkan datanya itu benar-benar bertambah di Firebase project saya. Ya, contohnya saya akan menambahkan satu produk ke keranjang. Ini masih loading. Ini datanya. Saya akan buka data di sini dengan ini. Oke, di sini saya akan melakukan satu produk, saya akan tambahkan itu ini. Oke, itu jadi 2. Nah, ini dia akan tambah di sini. Dan ini tampilan halaman utama admin yang sebelumnya sudah saya perlihatkan. Sekian hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.